Sebagai bagian dari negara Indonesia yang agraris, Kabupaten Ponorogo hingga saat ini juga merupakan salah satu daerah yang unggul di bidang pertanian, termasuk di dalamnya peternakan, perkebunan, dan perikanan. Terletak di lembah di antara dua gunung berapi aktif yaitu Wilis dan Lawu, Ponorogo dianugerahi bentang alam yang subur. Potensi hasil bumi Ponorogo yang unggul ini bahkan telah dimanfaatkan sejak era kolonial Belanda. Ponorogo dahulu kala adalah salah satu produsen terbesar perkebunan tebu di kawasan Ekskadisi-Denan Madiun. Keberadaan jaringan rel kereta api hingga ke pelosok Ponorogo tak hanya mengakomodir produksi tebu, namun juga hasil perkebunan buah-buahan, cengkeh, hingga kopi. Meningkatnya kualitas irigasi dari masa ke masa turut mengantarkan Ponorogo hari ini menjadi daerah penghasil padi tertinggi di Jawa Timur. Keberhasilan Kabupaten Ponorogo menjadi satu dari 10 daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur pada 2019 dan 2020 adalah bukti sahih besarnya potensi pertanian di sini. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang membangun proyek strategis nasional yaitu Bendungan Bendo di Ponorogo. Mega proyek yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini akan mendukung ketersediaan air baku bagi kebutuhan industri, khususnya pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan di Kabupaten Ponorogo. Semua itu tak lain merupakan upaya nyata untuk mewujudkan pertanian Ponorogo hebat. Potensi mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo masih terbuka lebar. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih memilih profesi di bidang agraris, yaitu sebanyak lebih dari 75% populasi. Sementara itu, sebanyak 60,71% dari total luas wilayah Kabupaten Ponorogo kini juga dimanfaatkan untuk lahan pertanian maupun perkebunan. Fakta ini berbanding lurus dengan visi dan misi Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdiarita yang menempatkan pertanian hebat sebagai prioritas utama. Dengan prinsip reformasi sistem pertanian yang meliputi kecukupan irigasi, BUMD yang mendukung pemasaran produk pertanian, akses yang mudah terhadap pupuk dan obat-obatan, infrastruktur penunjang yang layak, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pertanian organik, serta pengembangan produksi dan pemasaran hasil peternakan, Ponorogo ingin sektor ini menggerakkan roda perekonomian sebesar-besarnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sektor pertanian Ponorogo didominasi produksi padi yang cukup tinggi, mencapai rata-rata 5,8 ton padi dan 3,33 ton beras per hektar sawah pada tahun 2020. Ini meningkat dari rata-rata produksi tahun 2019 yaitu sebesar 5,54 ton padi dan 3,18 ton beras per hektar sawah. Meski begitu, pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko tak berpuas diri. Dengan inovasi varietas unggulan baru yaitu padi kreasi insan petani atau KIP, produktivitas pertanian di Ponorogo diharapkan dapat meningkat hingga 3 kali lipat, yaitu mencapai produksi 16 ton padi per hektar sawah. Di sektor perkebunan hortikultura dan biofarmaka, komoditas dengan produktivitas tertinggi antara lain bawang daun, cabai rawit, melon, dan wortel. Sedangkan di sektor perkebunan tanaman biofarmaka atau tanaman obat, Kabupaten Ponorogo juga memiliki beberapa komoditas unggulan dengan produktivitas yang tinggi selama beberapa tahun terakhir. Di antaranya adalah jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Sementara itu di sektor perkebunan buah-buahan lainnya, 5 komoditas dengan produktivitas tertinggi selama tahun 2019-2020 yaitu sukun, pisang, nangka, jeruk keprok, dan durian. Komoditas perkebunan lain yang juga menonjol di Ponorogo adalah kelapa, tebu, kakao, tembakau, dan juga kopi. Di sektor peternakan, ada 4 komoditas hewan ternak berkaki 4 yang paling menonjol di Ponorogo, yaitu peternakan kambing, sapi potong, domba, dan sapi perah. Peternakan unggas juga tercatat memiliki populasi yang cukup besar. 5 jenis ternak unggas dengan angka populasi yang menonjol adalah ayam pedaging, ayam kampung, ayam petelur, bebek,
dan entok. Sementara itu di sektor perikanan, meski tak memiliki wilayah pesisir dan laut, namun di Ponorogo juga terdapat lebih dari 1.700 rumah tangga budidaya ikan yang berkembang hingga sejauh ini. Kedepan, pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko telah mencanangkan sejumlah proyeksi untuk pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo, di antaranya pisang Cavendish. Buah yang berasal dari Brazil ini sukses dibudidayakan di sejumlah daerah di Indonesia. Ponorogo pun telah membuka kawasan hortikultura berorientasi ekspor di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, dan memulai penanaman perdana varietas ini. Dengan dukungan 89 titik budidaya pisang Cavendish di 10 kecamatan lainnya, Ponorogo optimis dapat berkontribusi pada ekspor varietas ini untuk pasar mancanegara. Durian Kanjeng, raja buah yang biasa jadi suguhan bangsawan sejak zaman dulu kala ini, kini jadi primadona, tak hanya karena rasanya yang juara, namun karena kawasan budidayanya yang tak jauh dari destinasi wisata unggulan Ponorogo, yaitu Telaga Ngebel. Dengan rataan produksi lebih dari 56.000 ton per tahun, durian Kanjeng bisa menjadi ikon pariwisata dan produk ekonomi kreatif Ponorogo dengan potensi produk olahan turunannya, yaitu jenang dodol, jadah, minuman kolak, hingga kue bolu. Kopi Tus Robusta. Iklim dingin wilayah Ngebel nyatanya juga potensial untuk budidaya kopi. Sejumlah kebun milik warga yang tersebar di Desa Pupus dan Desa Talun mampu memproduksi rata-rata 182 ton biji kopi per tahun. Ponorogo yakin dengan peningkatan produksi dan pemasaran yang baik, kopi khas Ponorogo dapat menjadi opsi yang menarik di pasar kopi Indonesia maupun mancanegara. Tembakau. Dua jenis varietas yang ditanam petani tembakau di Ponorogo yaitu tembakau Jawa dan tembakau Virginia. Dengan kerjasama yang telah terjalin dengan sejumlah perusahaan nasional, perkebunan tembakau berhasil dikembangkan di 12 kecamatan dan mampu mencapai rata-rata produksi lebih dari 1.300 ton per tahunnya. Susu sapi perah. Pudak, Soko, dan Pulung adalah 3 kecamatan utama dengan populasi ternak sapi perah terbesar di Ponorogo. Dengan mayoritasnya terpusat di Pudak, kecamatan paling ujung timur Ponorogo ini mampu menghasilkan sebanyak 6,9 hingga 7,4 juta liter susu per tahunnya. Tak hanya susu sebagai minuman, sektor ini pun masih sangat potensial untuk pengembangan diversifikasi produk lainnya seperti mentega, keju, hingga yogurt. Ikan koi. Meski pasarnya sangat spesifik yaitu para kolektor dan penghobi, ikan simbol keberuntungan yang sebenarnya berasal dari Jepang ini kini mampu dibudidayakan di Desa Serak, Kecamatan Pulung dan mampu mencapai kapasitas produksi hingga 20.000 ekor per tahun. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Perikanan dengan dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus membuka potensi kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo. Kini, DPM PTSP memiliki pusat pelayanan investasi bernama Ponorogo Investment Service Center sebagai platform informasi terbuka tentang potensi investasi di Kabupaten Ponorogo. Di pisc.ponorogo.go.id, Anda akan mendapatkan update informasi secara real-time tentang potensi investasi berdasarkan jenis sektor, lokasi, maupun nilai investasi. Selain itu, Anda juga bisa melihat data realisasi investasi di Kabupaten Ponorogo dari semua sektor dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, Anda bisa mendapatkan tren investasi yang berhasil masuk, serta proyeksi sektor investasi yang potensial di Kabupaten Ponorogo dengan deskripsi yang lengkap. Anda pun dapat menghubungi kami melalui kolom kontak email, pesan singkat WhatsApp, maupun telepon. Berbagai kebijakan yang akomodatif serta program-program pemerintah yang suportif menjadi wujud nyata Kabupaten Ponorogo mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi, menggerakkan roda perekonomian yang lebih besar dari produksi pertanian
peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sistem perizinan usaha serta penanaman modal dengan skema yang bersahabat telah disiapkan untuk bersama-sama membangun pertanian hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ponorogo ini 70% penduduknya bertani. Bahkan saya pernah mengatakan kira-kira hampir 100%, karena yang punya irisan pengusaha ternyata dia juga punya sawah di rumah. Yang pegawai negeri, polisi, kejaksaan, apapun profesinya, ternyata di rumah juga ada sawah. Sehingga saya bisa mengklaim bahwa pertanian adalah lumbung dan andalan Ponorogo ke depan. Kami tidak menutup diri karena kami butuh sesuatu yang luar biasa Ponorogo, maka teknologi pertanian harus kita hadirkan di Ponorogo. Semuanya komplit ada di sini. Kami sedang menata bagaimana agar irigasi teknis mampu kita wujudkan di Ponorogo. Jika yang belum teknis irigasi, maka kami hadirkan sumur dalam yang seimbang. Seimbang artinya kami siapkan juga sumur resapan. Kami akan gali sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan agar ada indeks pertanaman dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Kemudian kami juga menggandeng beberapa pihak kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang hebat. Oleh karenanya maka SDM ada, lahan ada, kesiapan teknologi ada. Kami mengundang para investor untuk investasi di Ponorogo di bidang pertanian. Padi tumbuh dengan baik, hasilnya top luar biasa. Porang hidup dengan baik dengan kualitas yang tinggi. Susu sapi luar biasa di Ponorogo. Belum rempah-rempah, belum pon-pon, belum komoditas yang lain seperti jagung, kedelai, dan masih banyak lagi kita gali. Yang tidak kalah menarik, kami juga punya buah-buah unggulan yang top. Ada alpukat, ada durian, ada jeruk, ada pisang, yang tentu ini penting untuk kita dorong agar ekonomi hijau dari pertanian kami dorong terus luar biasa. Kenapa saya memilih pertanian untuk pengembangan ekonomi? Ini yang sangat minim residu. Artinya tingkat pengangguran terbuka minim, limbah sosial minim, dan kemudian kita menjaga lingkungan agar kehidupan bumi ini terjaga karena ekosistem dan lingkungan terjaga dengan baik. Ayo investasi di Ponorogo sebagai kabupaten destinasi investasi. Ramah, tidak ada pungli, dan saya jamin semuanya transparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi cepat, mudah, untuk Ponorogo hebat.